doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Torogut. Sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat. Itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia bahas masalah ini. Jangan sampai ini kemudian menjadi marahan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemirsa yang telah mensubscribe, mendukung channel kami, bermanfaat bagi kita bersama. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, juga tinggal kolom komentar di bawah kolom komentar video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya, setelah diviralkan yaitu satu persatu penyimpangan dari ajaran Panji Gumilang atau Az-Zaitun, sekarang pemerintah sudah mulai menanggapi, mulai turun tangan melalui Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu beliau menginstruksikan kepada Menak juga MUI agar segera membahas tentang apa yang terjadi di Az-Zaitun. Satu, ini tak lepas dari kegigihan para YouTuber muslim yang selalu membahas, menyuarakan, mengangkat ke permukaan tentang penyimpangan ajaran di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Dan kini saya masih juga biar agar tetap kita kawal ya. Az-Zaitun ini kita kawal sampai mana ini nasib Al-Zaitun ini ya. Karena kalau biarkan, maka akan banyak lagi korban masyarakat yang disesatkan oleh Panji Gumilang ini. Karena terus terang banyak beberapa ajaran-ajaran yang menyimpang dari Panji Gumilang ini. Mulai dari sholat Id yang tidak lazim, kemudian salam Yahudi, terus mazhab Bung Karno, dan ini juga pengakuan atau pemaparan dari mantan anggota TNI ya, sungguh mengejutkan, yang membeberkan tentang ajaran-ajaran yang menyimpang dari Panji Gumilang. Itu diantaranya sholat diwajibkan, sholat tidak diwajibkan karena katanya ajaran ini NKRI ini bukan negara Islam tapi negara Tauhid, maka belum saatnya untuk diwajibkan. Ketika NII sudah menjadi negara dan menggantikan Indonesia, maka sholat baru diwajibkan. Nah, ini baru merupakan ajaran yang menyimpang, ajaran yang sesat ya. Padahal firman Allah tidak demikian. Firman Allah tidak demikian. Banyak firman Allah yang mengenai salat ini, aqimus sholata wa atuz zakata itu, dan lain sebagainya. Hadis Nabi juga, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu tidak ada kelanjutan penjelasan tentang yang
menerangkan bahwasanya sholat itu tidak diwajibkan selama bukan negara Islam, tidak. Di negara kafir pun kita tetap wajib sholat itu ya. Ya, tetap wajib sholat, bukan karena masih negaranya dianggap negara kafir itu pasti tidak wajib sholat, tidak diwajibkan sholat. Kemudian tentang ini ya, negara Indonesia masih dinamakan negara kafir atau negara tauhid. Ini juga perlu kita luruskan ya. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu sudah Islam. Tentang negara kita NKRI itu bukan negara kafir ya. Negara kafir kalau seisi mayoritas dari bangsanya, masyarakatnya, rakyatnya itu adalah orang-orang kafir. Sementara di Indonesia ini umat muslim yang mendominasi, yang mayoritas di Indonesia ini ya, walaupun undang-undangnya tidak menggunakan undang-undang Al-Quran, tidak menggunakan undang-undang syariat ya. Undang-undangnya tidak syar'i ya. Bahkan oleh Profesor Mahfud MD itu dikatakan bukan negara Islam tapi negara Islami. Iya, memang negaranya bukan negara Islam, tapi prakteknya sehari-hari yang praktek pergaulan dan kelakuan umat sehari-hari dari masyarakat Islami, masyarakat Indonesia itu adalah yang diajarkan oleh Islam ya. Jadi dinamakan negara Islami, bukan negara Islam. Kalau negara Islam itu kan mulai pemerintahnya sistem Islam dan juga undang-undangnya. Sementara di Indonesia tidak, namun umatnya itu mengamalkan, melakukan nilai-nilai dari negara Islam itu, dari agama Islam itu sendiri, sehingga dinamakan Islami. Jelas ya, ajaran-ajaran ini, ajaran Panji Gumilang, negara Indonesia bukan negara Islam tapi negara kafir, negara tauhid ya. Dan itu ya ada hal yang betul-betul menyimpang. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini sudah dua yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bertentangan dengan sunnah. Lain dikatakan tidak Islam. Orang yang sudah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah tidak dikatakan tidak Islam. Sementara ya, dari kelompoknya sendiri, dari Az-Zaitun ini, Panji Gumilang ini justru mengaku Islam walaupun dia menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kan kebalik, namanya penyimpangan akidah ya, termasuk menghalalkan pencurian ya, halal mencuri karena dianggap negara kafir ini juga akidah ajaran yang menyimpang. Oleh karena itu kita suarakan ya agar pemerintah tidak hanya mengunjungi tapi melakukan tindakan tegas kepada Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Saya sendiri itu menginginkan bagaimana kalau pesantren ini ditutup saja. Al-Zaitun ini ditutup saja karena satu menjadi sarang dari pemberontakan, sarang dari para pemberontak yang tergabung dalam NII dan juga mengajarkan kesesatan kepada santrinya, kepada masyarakat. Harapan kami pemerintah harus bertindak tegas ya.
Jangan seperti kemarin itu mengecewakan. Dan ini itu sampai digebrak-gebrak mejanya, Kanwil Kemenak digebrakin meja, kemudian namanya media polisi digebrakin meja. Ya. Kok kayak ketar-ketir begitu. Siapa sebetulnya Panji Gumilang ini kok sampai berani menggebrak-gebrak meja di depan Kanwil Kemenak, di depan media polisi ini? Ya. Apakah saking hebatnya Panji Gumilang, saking berpengaruhnya Panji Gumilang sehingga tidak berani? Padahal kalau orang lain yang menggebrak meja itu Kanwil Kemenak, maka mestinya itu akan mendapat kecaman. Sementara Panji Gumilang tidak apa-apa. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita kawal ya, penanganan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kita kawal sampai tuntas ya. Jangan sampai lengah. Takut-takut mandek di tengah jalan. Setelah investigasi ulang, dikunjungi ulang, karena sudah tidak dimonitoring oleh masyarakat, tidak dimonitoring oleh umat Islam, mandek tengah jalan. Ini yang kita takutkan. Ya. Kita kawal sampai kasus ini selesai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.